Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat, hidayah dan inayah yang dilimpahkan pada kita semua, sehingga dengan nikmat dan karunia-Nya malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa melanjutkan ibadah kita, yaitu thalabul ilm. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa paling afdalnya ibadah ialah mencari ilmu. Karena dengan ilmu, ibadah yang kita laksanakan akan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Maka alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang kalau kita hitung, kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apalagi namanya nikmat itu ada nikmat yang lahir, ada nikmat batin. Nikmat lahir itu berupa kesenangan dunia, materi, apa itu berupa harta atau makanan, minuman, kesehatan, itu disebut lahir. Adapun batin ialah pemberian berupa keimanan, ketauhidan, ilmu. Nah, alhamdulillah untuk malam hari ini kita mendapat kesempatan kembali untuk menambah nikmat dunia, yang dengan nikmat ini kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana sudah kita mulai, yaitu dalam durus kali ini, yaitu kita meneruskan syarah kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitab wa Sunnah, karya Syekh Dr. Sa'id Ibni Ali bin Wahab Al-Qahtani. Itu Hisnul Muslimnya. Kemudian syarahnya disyarahi oleh Syekh Majdi bin Abdul Wahab Ahmad. Insyaallah kita sudah masuk ke bab kedua, yaitu tentang adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa. Halaman 25 insyaallah. Ya. Halaman 25. Nah, adab yang kelima insyaallah. Kelima atau keempat? Kelima. Ya. Adab yang kelima, halaman 25. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, wa min adabihi, termasuk adab dalam berdoa agar doa kita lebih mustajab, agar doa kita itu diterima oleh Allah, ialah antas ala lil mu'minina ma'a nafsik. Engkau meminta kepada Allah untuk orang-orang iman beserta dirimu. Artinya dalam berdoa itu jangan lupa mendoakan orang iman yang lain. Tidak egois, ya, hanya minta untuk dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa orang iman itu sifatnya itu nahniyah. Ada sebutan sifat namanya nahniyah. Nahniyah itu dari kata nahnu. Artinya apa-apa itu kami, artinya kita bersama. Ya, orang iman itu dalam kamus pembicaraannya, pikirannya itu dia kok saya itu tidak, tapi kami. Jadi kalau bercerita sesuatu kami, artinya bukan hanya saya satu-satunya, tapi kita bersama. Itu sifatnya orang iman. Makanya Rasulullah sendiri oleh Allah disifati Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda al-kuffar
ruhama bainahum. Ya, Muhammad ada utusan Allah dan orang-orang bersama Nabi, bukan di belakangnya atau pengikutnya, bahasanya nggak begitu. Allah menyebutkan ma'ah. Itu menunjukkan ya, tarbiyah Qur'aniyah, pendidikan Al-Quran, bahwa orang iman itu harus merasa bersama. Jangan sendiri, jangan egois memikirkan urusannya sendiri. Sampai bab doa, agar doanya itu mustajab, ya, berdoalah untuk diri sendiri dan untuk orang lain, itu untuk orang iman yang lain. Nah, karena dengan mendoakan orang lain itu juga satu poin tersendiri untuk bagaimana doa itu dikabulkan. Nah, apalagi dalam hadis juga diterangkan, ketika engkau mendoakan saudaramu, maka ya, malaikat pun juga akan mendoakanmu, sama seperti apa yang kamu minta. Ini juga sama. Jadi ketika engkau meminta kepada Allah, doa kepada Allah, maka jangan lupa nyangking. Apa itu nyangking itu? Nyangking konconi, menyebut temannya. Sampai ada ahli ilmu itu setiap malam, ya, doa malam, muridnya atau teman-temannya itu mesti melihat dia mengeluarkan lembaran-lembaran yang agak banyak. Setiap doa itu mesti dikeluarkan. Ya, sampai ada yang penasaran, sebenarnya doa apa itu kok lembarannya banyak sekali? Tulisan yang dibaca banyak sekali. Dikiranya doa. Ya, setelah dijawab, itu adalah nama-nama temanku yang sudah aku kenal dari mulai kecil. Ya, dari mulai kecil, mondok ke sana, mondok ke sini, bertempat di kota sana, kota sini, saya punya kenalan, semua saya tulis. Nah, setiap malam, bukan ya Allah, semua temanku engkau berikan juga, enggak. Saya sebut satu-satu. Ini menunjukkan ini, agar doa kita itu mustajab juga menyebut orang lain, orang-orang iman lain. Maka di sini antas alalil mu'minina ma'an nafsi. Ini sifat yang wajib kita miliki. Ya, karena kita ini tidak bisa hidup sendiri. Mungkin pada saat kita sehat, saat kita kuat, saat kita itu serba tercukupi, mungkin dengan kesombongan bisa merasa bahwa saya nggak perlu bantuan. Tapi saat kita sakit, saat kita itu jatuh, saat kita itu ya keadaannya ya sangat membutuhkan, ya nggak bisa kita hidup sendiri. Manusia itu secara sunnatullah sudah dijadikan oleh Allah, hidupnya nggak bisa sendiri. Hidupnya nggak bisa sendiri. Ini salah satu kaidah dalam mustajabnya doa yang perlu kita pahami. Jangan pernah meninggalkan mendoakan orang lain. Qala Allah subhanahu, dalilnya Allah juga menyatakan memerintah Nabi untuk berdoa atau meminta ampunan, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah sendiri memerintah pada Muhammad, ya, memintalah ampunan engkau Muhammad li dzambika untuk dosamu, juga walil mu'minina wal mu'minat. Ya, untuk orang-orang iman laki-laki dan untuk orang iman perempuan. Sebenarnya disebut mukminin itu sudah cukup mewakili semua, tapi oleh Allah ya baik laki-laki dan perempuan, artinya di situ ada perincian. Kita mendoakan orang lain dengan disebutkan masing-masing namanya, keperluan yang mungkin kita dititipi, terutama kalau biasanya umroh, haji, itu biasanya titipan doa banyak. Dulu sebelum kayak WhatsApp atau HP itu belum banyak orang punya, nitip doa itu pakai kertas. Nah, itu satu tas itu bisa isinya itu ya, titipan doa. Itu bagi yang jiwanya itu jiwa ya kebersamaannya kuat, ya dibaca semua. Ya, apa itu di Masjidil Haram, apa itu di Arafah, apa di Mina, itu dibaca semua. Masing-masing dibaca semua. Tapi bagi yang jiwa kebersamaannya ya, nggak begitu kuat, malas. Pokoknya ditaruh, ya Allah ini doa titipan. Semoga engkau kabulkan isinya. Ya sudah, sebenarnya seperti itu ya sudah. Bara'atu dhimma itu sudah
tanggung jawabnya selesai karena sudah memintakan, tapi malas. Itu kalau tanya sudah didoakan, ya sudah, betul. Ya. Tapi global tadi itu, global. Yang bagus, yang lebih afdal dan lebih menunjukkan kebersamaan dan lebih membuat doa itu mustajab kalau kita baca semua. Kalau sekarang saya lebih mudah karena ya, ngirim di WhatsApp atau di Facebook atau di Instagram itu bisa dibaca lewat aplikasi. Nah, ini bentuk dari adab yang kelima, bahwa dalam berdoa kita jangan pernah berdoa untuk diri kita sendiri. Meskipun doanya sendiri, ya, kalau bersama begini kan ada doa bersama, itu memang pakai lafadznya itu adalah Allahumma inna nas'aluka. Ya, kalau dia sendiri, ya itu boleh ini as'aluka. Tapi umpama kita itu mewakili semua yang kita kenal dengan mengatakan inna nas'aluka, boleh. Itu menunjukkan bahwa kita tidak memikirkan diri kita. Karena itu sifat yang membahayakan. Ya, sifat yang menunjukkan kesombongan, takabur. Ya, bahwa dirinya lah yang paling baik. Ya. Seperti Nabi sendiri kan pernah ya, suatu hari bersama sahabat duduk di masjid, ya, tahu-tahu ada orang Badui datang masuk masjid. Ya, nggak lama kencing di masjid. Nah, begitu kencing sudah keluar, oh para sahabat inginnya itu meringkus, orang ajar ini. Masjid kok dikencingi. Kalau dulu kan masjidnya pasir. Akhirnya Badui tadi itu dengan sahabat itu nggak cocok. Ya, enak-enak kencing kok dibentak. Saat itu kan oleh Nabi dilarang, biarkan sampai kencingnya selesai karena sudah kencing. Kalau masih persiapan buka-buka celana mungkin ya, disuruh pergi bisa, ini sudah kencing. Nah, kalau dibentak, dikejar, lari. Nah, kalau lari kencingnya bisa kemana-mana. Ya, maka Badui tadi terkesan dengan sikapnya Nabi. Ya, daripada sahabat yang ya, berwajah menghardik tadi itu. Ya, begitu dia diajari Nabi bahwa masjid tempatnya ibadah. Ya, hanya untuk ibadah, nggak boleh kencing di sini. Kemudian diajari caranya, kalau sudah ada najis seperti itu, tinggal menyiram dengan satu timba air, ya sudah selesai. Habis itu dia wudhu, dia sholat. Setelah sholat, menurut riwayat, dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'an ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad saja. Yang lain nggak usah. Yang lain nggak perlu. Kemudian Nabi memarahi Badui tadi. Ya. Itu bahasanya la tahjir rahmatahu. Ya, jangan engkau membatasi rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu ya, meliputi segala hal. Kalau berdoa jangan egois, hanya mendoakan dirinya atau teman-teman yang dekat saja. Makanya kan dalam doa-doa seperti dalam khutbah itu kan Allahumma fir lil mu'minina, Allahumma fir lana walil mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ini bentuk dari doa-doa yang perlu kita biasakan. Dan itu salah satu cara doa kita itu menjadi mustajab. Ya, diterima oleh Allah. Itu juga jaminan dalilnya adalah ya, Allah selalu menolong seseorang selama orang itu menolong saudara. Innallaha kana fi aunil abdi maka nali fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seseorang ketika dia selalu menolong saudara. Dalam hal doa juga sama. Kalau dia sering mendoakan orang lain, ya mungkin ada beberapa hal yang doanya itu nggak mustajab, tapi karena mendoakan orang lain, ya. Kemudian para malaikat juga wa anta wala kami dzalik, ya akhirnya dikabulkan. Ini yang kelima. Yang keenam wa min adabihi, termasuk adab-adabnya berdoa, antabda'a bi tauhidihi. Antabda'a bi tauhidihi, yaitu engkau memulai
memulai doa dengan menyebut keesaan Allah, menyebut ketauhidannya Allah. Nah, dalam hal ini artinya memuji, menyanjung ketauhidan Allah, baik itu rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kama fa'ala Dhunnun, seperti yang dilakukan oleh Dhunnun, orang yang mempunyai ikan nun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan oleh ikan nun atau ambar. Ambar itu kalau sekarang ikan paus, ikan paus. Disebut bahasa Arabnya juga al-ambar. Kalau bahasa internasionalnya itu agak amber. Amber itu kan termasuk muntahannya ikan paus itu menjadi bahan baku parfum. Bahan baku parfum itu termasuk muntahannya ikan paus. Itu harganya mahal, kayaknya mahal. Ketika dimakan oleh ikan paus itu, Nabi Yunus alaihissalam diceritakan oleh Allah, fanada fi dzulumat. Fanada fi dzulumat. Maka memanggillah Nabi Yunus alaihissalam fi dzulumat, di dalam beberapa kegelapan. Artinya berada di dalam perut ikan, di dalam laut ya, yang gelap. Karena ikan paus itu ya hanya sebentar saja naik di atas, di permukaan, untuk mengeluarkan udara dan menyerap udara. Setelah itu dia akan masuk ke kedalaman sekitar lebih dari 1000 meter. Lebih sekilo dari permukaan. Karena ikan paus itu di dalam. Ya, menurut ceritanya kalau dalam penelitian hewan itu, dia sekali ambil nafas itu bisa untuk berjam-jam di bawah. Karena semua rongga dalam tubuhnya ikan paus itu menyimpan oksigen. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam meskipun 40 hari di situ, oksigennya aman. Karena dalam tubuhnya itu menyimpan banyak oksigen. Karena ikan paus, coba kalau yang makan ikan hiu. Nah, ini bentuk dari rahmatnya Allah. Dzulumat, beberapa gelap ya, di perutnya ikan, ya di dasar laut, ya gelapnya laut. Apalagi malam, ya sudah, dzulumat itu. Beliau memanggil Allah ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak illa anta, kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang menganiaya, termasuk orang yang menganiaya. Karena Nabi Yunus lari dari tugas. Perasaannya memang saat itu dikejar kaumnya untuk dibunuh. Padahal kaumnya ngejar itu untuk menyatakan Islam, tapi sudah kadung ketakutan. Sehingga Nabi Yunus oleh Allah diberi hukuman, taktib, pelajaran. Nah, yaitu dibiarkan di perut ikan selama 40 hari 40 malam. Nah, di sini yang diambil bahwa Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam keadaan susah, ketika membutuhkan pertolongan, ketika tidak ada yang bisa menolong, karena siapa yang bisa menolong dalam perut ikan? Nah, sing ngidik-ngidik supaya ikan itu memuntahkan ya nggak ada. Ikan begitu besar, ikan paus itu bisa bobotnya bisa sampai 30 ton. Panjangnya bisa sampai hampir 50 meter. Kalau yang terbesar itu. Nah, ini siapa yang bisa menolong? Ya nggak ada kecuali Allah. Maka beliau memanggil hanya Allah. Nah, memanggilnya di sini dengan kalimat tauhid ini yang disebut tadi. Memulai berdoa dengan menyebut tauhid. Dengan menyebut ketauhidannya Allah. Tidak memulai dengan permintaan, ya Allah keluarkan aku, kalau engkau tidak mengeluarkan aku akan mati di sini. Enggak begitu. Tapi yang disampaikan dulu itu adalah bagaimana memuji Allah, membuat Allah senang, ridho. Karena ketika Allah disanjung, Allah dipuji, ya Allah senang. Sama seperti manusia ketika dipuji ya senang. Walillahil matsalul
a'la. Maka memulai berdoa dengan memuji. Bahkan ahli-ahli ibadah, apa itu nabi, apa itu para sahabat, ahli-ahli ilmu yang lain, itu kalau berdoa, ya, umpama doa durasinya 1 jam, ya, memujinya, menyanjungnya itu bisa 45 menit. Doanya cuma sebentar, mintanya. Tapi memujinya lebih banyak. Bahkan nggak ada permintaan. Ada yang nggak ada permintaan. Karena apa? Dengan memuji Allah tahu maksudnya apa. Karena sebelum kita ngomong Allah sudah mengerti. Nah, dalam doanya Nabi Yunus alaihissalam di sini nggak ada permintaan. Ya Allah keluarkan saya, nggak ada. Ya, yang ada memuji dan pengakuan. Ya, ini. Sana ya, wa'tirafan. Ya, sanaan wa'tirafan. Hanya memuji dan pengakuan bahwa saya orang yang menganiaya. Saya sudah banyak dosa. Saya lari dari tugas. Jadi nggak ada permintaan kalau dilihat di sini. Beda dengan kita, kalau kita banyak permintaannya. Banyak yang diminta daripada memujinya. Jadi suatu kaidah yang perlu kita cermati. Ya, ternyata banyak orang yang sudah berdoa itu sudah bagus, tapi cara berdoanya ya, kurang ya, memenuhi kriteria ya, mustajab apa tidak. Termasuk yang memenuhi kriteria cepatnya mustajab ya ini, memulai berdoa dengan menyebut ya, nama-nama Allah, menyebut ketauhidannya. Maka di sini oleh penulis diterangkan nadahu bitauhid. Nabi Yunus alaihissalam memanggil Allah dengan kalimat tauhid. Itu tadi, alla ilaha illa ant. Thumma nazzahu anin naqais. Kemudian Nabi Yunus membersihkan Allah, artinya menyanjung Allah, jauh dari hal-hal yang kurang. Anin naqais. Jadi selain memuji itu berarti menyebut sifat-sifatnya, terus tadi itu nggak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Kemudian nazzah, tanzih. Allah ya, memuji Allah dengan menyebut bahwa Allah nggak punya kekurangan sama sekali. Wadul, dan bersih dari penganiayaan. Bitasbih dengan kalimat tasbih, yaitu kalimat anta subhanak. La ilaha illa anta, kemudian subhanaka. Maha suci yang berarti bersih dari semua yang kurang. Bersih, bebas dari semua yang mengandung penganiayaan. Nah, ini juga bentuk dari puncaknya pujian. Memuji itu tidak hanya menyebut sifat yang bagus saja, tapi juga harus menyebut ya, semua sifat yang jelek, bahwa Allah nggak mempunyai itu. Saya menafikan semua yang jelek. Karena kalau orang itu punya sifat yang baik, ya manusia saja punya sifat baik, tapi kok nggak bebas ya, nggak terbebas sifat jelek, itu juga masih jelek. Ya. Orang itu dermawan, tapi omongannya gak ngenak no, lah kan jadi tercelah. Ya, dermawannya itu ditunggu, dipuji, tapi karena omongannya nggak enak, ya, ibaratnya memberi sambil menampar. Ini kan berkurang nilainya. Berkurang nilainya. Orang itu sholatnya luar biasa, ibadah malamnya luar biasa, tapi maksiatnya juga tertib. Ya, jadi hilang. Ya. Ketika kita memuji pada Allah, sama seperti yang dicontohkan Nabi Yunus ini. Ya, memuji, yaitu alla ilaha illa ant. Kemudian ada tanzih dengan kalimat tasbih, subhanaka. Ini puncak pujian, bahwa Allah yang mempunyai semua yang baik dan bersih dari semua yang jelek. Tsumma ba'ala nafsihi bidzulm. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam mengembalikan untuk dirinya dengan penganiayaan. Artinya apa? Pengakuan. I'tirafan, ya, i'tirafan wa istihqaqan. Sebagai pengakuan dan istihqaq. Istihqaq itu juga sama. Maksudnya mengakui dirinya, bahwa dirinya banyak menganiaya, banyak dosa. Istilahnya apa? Merendahkan dirinya, membuat dirinya hina di depan Allah. Karena kita di hadapan Allah itu nggak ada apa-apanya.
Kalau dihitung antara nikmat dengan maksiat kita itu masih banyak maksiat. Ya, dalam hadis setiap ruas ada 300 lebih itu punya kewajiban setiap harinya sholat. Nanti kalau di ruas tulang kita itu ada 350-an, ya berarti harus sholatnya itu 350 rakaat. Hakikatnya begitu. Maka di sini pengakuan pada diri bahwa dirinya banyak maksiat, banyak dosa, itu juga salah satu poin besar untuk agar doa kita itu mustajab. Qala subhanahu fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Dengan berdoa yang dimulai dengan tauhid tadi, ya, Nabi Yunus alaihissalam, Allah menyatakan fastajabna lahu. Maka kami mengabulkan untuk Nabi Yunus. Wa najainahu minal gham. Kami juga menyelamatkan dia dari kesusahan. Ya, dari kesusahan. Dalam bahasa Arab itu kalau aslinya susah itu kan macam-macam itu. Ada gham, ada ham, ada hazan, ada al-qurb. Yang biasa dibahas ya 3 ini, al-gham, kemudian hazan dan ham. Kalau gham itu kesusahan yang sudah lewat, yang sudah dialami. Ya, kalau hazan itu kesusahan yang sedang dialami. Kalau ham itu kesusahan yang dipikirkan padahal belum terjadi. Nanti susah memikirkan hari esok, nah itu namanya ham. Tapi kalau disebut sendiri seperti ini meliputi semua. Kalau disebut berdampingan, itu maknanya bisa beda. Tapi kalau disebut sendiri begini, ini mencakup semuanya. Seperti kita menyebut Islam. Kalau sudah Islam itu saja, berarti di situ ada iman masuk. Tapi kalau ada Islam wal iman, itu beda maknanya. Kalau Islam itu rukun Islam lahir, nah kalau iman adalah rukun iman itu batin. Itu faedah lugawiyah istilahnya. Idza iftaraqo ijtama'a wa ijtama'a iftaraqo. Lafaz itu ketika disebut jadi satu maknanya berbeda, tapi ketika disebut sendiri-sendiri maknanya sama. Nah, di sini yang perlu kita cermati ialah bagaimana kita membiasakan diri kita sebelum meminta apa yang kita minta, menyebut apa yang kita mau, ya, sebutlah nama-nama Allah. Sebutlah ya, sanjungan-sanjungannya, pujian-pujiannya. Dan juga ya, kita supaya banyak mengakui kesalahan kita. Hal ini yang dicontohkan dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalau kita teliti, yang pertama ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini pujian. Ini penyebutan ketauhidan. Ya, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini i'tiraf. Ya, pengakuan hanya Engkau aku beribadah dan hanya pada Engkau aku minta tolong. Ini pengakuan. Ya, pengakuan. Baru setelah itu ihdinas shiratal mustaqim. Itu ada berdoa. Jadi penulis merinci ini tidak lepas dari fawaid yang ada dalam surat Al-Fatihah. Ya. Kita tiap hari minimal berapa kali? 17 kali membaca Al-Fatihah dalam sholat wajib, belum sholat sunnah. Itu adalah pelajaran besar bagi kita bagaimana kita berdoa kepada Allah. Ya. Dalam surah Al-Fatihah kita hanya minta satu permintaan, ihdinas shiratal mustaqim. Tapi kita menyebut banyak pujian. Ya, 3 ayat memuji. Ya, itu pun mengandung banyak pengertian. Alhamdulillah. Nah, itu juga istilahnya apa? Menyebut pujiannya Allah. Allah Rabbul Alamin. Itu juga merupakan sifat rububiyah. Ar-Rahmanir-Rahim, asma wa sifat. Malik yaumiddin juga sama. Jadi 3 ayat isinya pujian. Kemudian 1 ayat pengakuan. Baru kemudian minta satu hal, yaitu ihdinas shiratal mustaqim, ataupun shiratal ladzina, itu sifatnya shiratal mustaqim.
Yang dimaksud siratal mustaqim itu apa? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini hakikatnya. Makanya kita perlu memperhatikan hal ini. Bahkan dalam Al-Quran kalau kita lihat, ya, semua dengan ketauhidan itu hal-hal yang sempit, hal-hal yang berat itu menjadi ringan, menjadi longgar. Kalau ini kan di perutnya ikan, Nabi Yunus alaihissalam, ya, di perutnya ikan, gelapnya perutnya ikan, gelapnya lautan. Nah, kalau Nabi Yusuf alaihissalam menyebut kalimat tauhid saat di penjara, yaitu saat mengajak para penghuni penjara untuk beribadah kepada Allah. Ya, dengan begitu Allah mengabulkan apa yang diminta, keluar dari penjara menjadi orang yang istimewa. Kemudian dalam surah Al-Kahfi, para pemuda Ashabul Kahfi, ya, dengan menyatakan, ya, ketauhidan, oleh Allah diberi karomah. Apa karomahnya? Tidur selama 300 tahun, 3 abad. Ya, sampai anjing yang mengikuti, padahal anjing itu juga dapat karomah. Karena membela orang iman, setia dengan orang iman, sampai Allah juga memberi karomah. Ikut tidur selama 300 tahun. Jadi bentuk dari, ya, istilahnya apa? Fit tauhid atau ma'at tauhid yattasi' kullu dzikr. Dengan ketauhidan itu semua hal yang sempit, semua yang berat itu jadi longgar, jadi mudah. Padahal hitungannya Ashabul Kahfi itu, ya, karena saat itu penguasanya luar biasa, kekuasaannya, umpama dicari ya ketemu, nggak jauh dari situ. Mereka juga orang istana yang nggak mengerti, ya, yang nggak begitu mengerti suasana di padang pasir. Umpama dicari, ya ketahuan, tapi oleh Allah diselamatkan. Ya, diselamatkan. Mungkin karena lihat anjing, ya sudah, oh berarti nggak ada orang. Ada kan anjingnya diceritakan kan posisinya posisi, ya, duduk menjaga. Padahal itu oleh Allah sudah ditidurkan. Ya, seperti itu bentuk karomah. Ya, sehingga bangun-bangun sudah 3 abad. Cucu cicitnya sudah nggak ada itu. Nah, ya. Ini bentuk dari dengan tauhid itu seperti itu. Rasulullah SAW juga begitu. Saat bersama Abu Bakar As-Siddiq di Gua Thur, ya, la tahzan innallaha ma'ana, menyebut tauhid. Ya, padahal Abu Bakar saat itu sudah sangat ketakutan karena kakinya orang kafir sudah di depan mata. Bahwa mereka itu melihat ke bawah ini sudah kelihatan. Tapi dengan Nabi menghibur, la tahzan innallaha ma'ana, sudah. Ya, mereka pergi begitu saja karena sebagian riwayat ada yang melihat, oh ada laba-laba, oh nggak mungkin. Kalau ada orang masuk, rumah laba-laba ini rusak. Sebagian riwayat Allah menumbuhkan tumbuhan di situ sehingga nggak mungkin ada orang masuk karena ada pohon. Sebagian riwayat ada yang orang kafir ngetes dengan batu kecil, kerikil dilempar. Ya, kalau bunyi dek berarti ada orangnya, tapi kalau dik ya batu dengan batu, nggak ada orang. Karena tempatnya sempit itu. Nah, dan diceritakan setelah dilempar yang kena giginya Abu Bakar. Sehingga bunyi dik, oh berarti batu. Nah, ini bentuk dari bagaimana Allah mengabulkan. Makanya, ya, ketauhidan itu, ya, selain, ya, bentuk dari kewajiban utama, ya, ketauhidan, keutamaannya yaitu termasuk ini, membuat doa kita itu mustajab. Ya, buat kita doa itu mustajab. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7, wa min adabihi, termasuk adab dalam berdoa, ikhfa'uhu sirro. Ikhfa'uhu sirro, yaitu menyembunyikan doa dengan samar. Artinya berdoanya itu dengan doa yang lirih, enggak teriak-teriak. Kan ada sebagian torekot itu kalau berdoa buat panggung, kayak genjot,
ya kan? Terus ada salon besar, nah, kemudian di situ munajat sampai sak kota dengar semua. Itu nggak ada contohnya. Itu tidak disyariatkan. Karena orang berdoa itu bukan memanggil orang yang tuli. Maka di sini termasuk salah satunya adalah adab berdoa itu menyembunyikan, artinya doa itu samar. Fala yusmi'uhu fala yasma'uhu ghairu man yunajihi. Tidak ada yang mendengarkan doa tersebut kecuali orang yang dibisiki, yaitu Allah. Jadi doanya itu samar. Bukan samar akhirnya hanya batin, itu tidak. Ya umi-umi, napa umi-umi itu? Ya berbisik. Ya, mulutnya itu juga gerak, ngomong tapi nggak didengarkan, nggak terdengar. Ya, nggak terdengar. Sampai umpama orang ada di sebelahnya itu dengarnya juga samar saja. Nah, itu namanya tidak mendengar pada doa kecuali orang yang diajak bicara. Makanya ada istilahnya munajat. Ya, munajat itu berdoa, berinteraksi dengan Allah. Ya, tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah saja. Ya, kalau munajat dengan pakai sound, ya, sound system yang menggelegar, ya, itu bukan munajat namanya. Demo itu. Demo kan harus powernya harus kuat. Qala Allah Subhanahu ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian atau memanggillah kalian pada Allah dengan tadarru'. Tadarru' itu deeply maknanya. Deeply itu itu pekerjaan pekerjaan fisik ya, yang menunjukkan kekhusyuan. Yang menunjukkan kekhusyuan. Jadi hatinya juga mendekat kepada Allah, menghamba pada Allah. Itu namanya tadarru'. Tidak ada kesombongan, betul-betul membutuhkan. Itu namanya tadarru'. Wa khufyatan dan samar. Wa khufyatan dan samar. Dalam surat Al-A'raf ini Allah jelas memberi resep atau jelas memberi satu kaidah dalam berdoa itu harus samar. Nabi sendiri juga pernah dalam perjalanan para sahabat itu doanya berteriak-teriak. Kemudian Nabi mengingatkan, kalian tidak memanggil orang yang tuli. Ya, makanya ya harus pertengahan, ya enggak teriak-teriak, ya enggak dalam hati sehingga enggak terdengar. Ya. Qala Al-Hasan rahimahullah, Hasan Al-Basri itu menyatakan kanal muslimun yajtahiduna fi du'a. Orang-orang Islam itu mempersungguh mereka dalam doa. Artinya sifat atau karakternya orang Islam itu ya, mempersungguh dalam berdoa, enggak malas dalam berdoa. Sesuai namanya, al-muslim itu kan orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Ketika dia mengalami ya, masa-masa berat, hal-hal yang berat, ya, pasti akan menyerahkan urusannya kepada Allah, lapornya kepada Allah, minta pertolongnya kepada Allah. Sesuai namanya muslim, menyerahkan. Makanya kalau ada orang Islam kok menyerahkan permasalahannya di makhluk, ya nggak sesuai nama. Susah, ya, update status, ngomong di Facebook, lagi kesusahan, tapi lupa lapor kepada Allah. Ini nggak sesuai namanya. Nggak sesuai namanya. Makanya al-muslimun yajtahidun. Yajtahidun itu menunjukkan juga istimror, terus, ya terus berusaha mempersungguh dalam doa, nggak berhenti. Yajtahid itu kan fi'il mudhari'. Nah, faedah dari fi'il mudhari' itu ya, al-istimrar, al-hadir wal-mustaqbal. Sekarang dan nanti, artinya nggak ada. Ya, berdoa itu temporari. Kalau lagi susah, doanya bersungguh. Nanti kalau senang, sementara nggak doa dulu. Nggak ada. Orang iman itu selalu berdoa. Ya sudah itu. Baik sebelum mendapat yang diinginkan atau sesudah, itu ya tetap berdoa. Sebagaimana Rasulullah dalam berdoa nggak pernah berhenti, dalam ibadah nggak pernah berhenti, meskipun sudah dijamin surganya. Ya, malah justru setelah
nyatakan dalam soal Fatah bahwa Nabi dosanya diampuni, Nabi malah mempersungguh ibadah sebagai rasa syukur. Coba kalau kita sudah ada jaminan masuk surga, mungkin kita santai, sudah terjamin. Ada juga yang belum jelas jaminannya sudah merasa dijamin surga, jelas warga ini. Ya, ini ya. Biasanya sudah bawaannya sombong, takabur. Selain golongannya kafir semua. Tapi kalau golongannya meskipun melakukan hal apa saja, yang penting di dalam golongannya ghafarallahu. Fa in akhta'a ghafarallah. Padahal belum ada jaminan. Coba kalau sudah ada jaminan betul, wah itu apa sombong lagi. Ini yang disebut oleh Hasan Al-Basri, yajtahiduna fit du'a wala yusma'u lahum sautun, dan tidak terdengar dari mereka suara dalam doanya itu. Artinya doanya itu tidak doa yang keras, ya, hanya menunjukkan bahwa ahli doa, sehingga doa di atas panggung, ya, corong menara, nggak perlu. Ya, justru doa mereka itu doa yang tidak terdengar. Makanya sifatnya orang muttaqin yang dijamin surga itu adalah wabil askarihum yastaghfiru. Mereka itu minta ampunannya, doanya itu pada waktu sahur, yang umumnya orang tidur. Ya, tidak hanya doanya di majelis, ya, tapi ketika waktu sahur nggak ada doa sama sekali. Maka di sini wala yusma' lahum saut. Jadi suaranya nggak nyata, nggak jelas. Ingkana illa hamsa, tidak ada doa itu kecuali bisik-bisik. Hams itu suara seperti orang bisik-bisik yang nggak jelas itu hams namanya. Fima bainahum wa baina rabbihim, bisik-bisik, ya, hanya antara mereka dan Tuhannya. Karena munajat itu seperti itu. Munajat itu adalah interaksi. Ya Allah, jika Engkau hanya memuliakan orang yang berbuat baik, kemudian siapa, ya, yang akan memuliakan orang yang berbuat jelek seperti saya ini? Kan pengakuan. Jika Engkau hanya menerima orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang murni saja, kemudian orang-orang yang nggak murni seperti saya, mau kemana? Siapa yang menerima? Jadi artinya betul-betul ada interaksi. Nah, seperti itu kan nggak mungkin. Teriak-teriak itu nggak mungkin. Dan adabnya juga istilahnya kurang pas. Makanya dengan menyembunyikan suara atau melirikkan suara seperti ini, faedahnya itu bentuk ta'zim. Ya, kalau kita, ya, meminta, memohon dengan suara bisik-bisik yang hanya tahu hanya kita dan Allah, itu ta'zim kepada Allah. Berarti kita nggak membutuhkan yang lain. Tapi kalau kita doanya kita ceritakan, ya, meskipun kita doanya nggak ada orang dengar, tapi kita ceritakan, saya sudah berdoa ini. Itu bisa ada maksud bahwa doanya itu diketahui orang lain sehingga orang lain itu bantu. Tadi malam, alhamdulillah, saya minta rezeki itu sampai 1 jam. Karena saya punya tanggungan ini dan itu. Diceritakan. Itu kan bisa juga dalam hatinya agar orang itu dengar kemudian bantu. Nah, ada udang di balik rempeyek. Ceritanya bahwa dia dekat dengan Allah, dia lapor kepada Allah, dia minta ini dan itu. Tapi dalam batinnya supaya terdengar dan terketuk supaya bantu saya. Nah, itu namanya syahwah khafiyah itu. Sebenarnya ya sah-sah saja minta bantuan itu. Yang penting bantuannya tidak bantuan yang maksiat. Tapi itu menurunkan nilai ketauhidan. Ketika kita doa, meskipun nggak terdengar, tapi kita cerita-ceritakan. Atau berdoa dengan keras agar orang tahu apa permintaan kita. Itu sah-sah saja, itu juga nggak tercela. Tapi itu mengurangi ketauhidan. Dan yang paling afdal ya seperti ini. Doa itu hanya yang tahu itu hanya kita dan Allah. Makanya budaya-budaya mengungkapkan perasaan di media sosial itu nggak baik. Itu bukan sifatnya
orang iman. Karena ibarat orang minta pertolongan itu minta orang yang nggak mampu. Orang yang tenggelam minta tolong yang sama-sama tenggelam. Ya umpama ditolong ya tenggelam semua. Kaifa yukhrajul ghariqu bil ghariqi. Bagaimana orang yang tenggelam bisa mengeluarkan orang yang tenggelam? Orang yang tenggelam ditarik supaya narik dari dia supaya tenggelam, ya ikut tenggelam semua. Nah, itulah manusia. Satunya bisa renang. Nah, Yang satu bisa renang. ya, tapi maksudnya tadi yang tenggelam. Kecuali bisa renang ya, kecuali kalau memang ada kemampuan ya. Kemampuan seperti masa-masa seperti ini kan banyak yang dicoba sakit. Kalau memang ada pengalaman tentang herbal atau pengalaman pijat ya minta tolong hal-hal yang mampu ya nggak apa-apa. Tapi yang nggak mampu ya rezeki seret ya minta tolong di juru kunci. Pesugihan sampai kemarin diceritakan di media itu, di berita itu ada yang mencongkel mata anaknya untuk pesugihan. Yang kakaknya sampai mati, yang adiknya hampir mati. Nah, itu ritual pesugihan. Nah, ini bentuk dari bagaimana setan itu ya, terus mempengaruhi kita dari sisi ketauhidan. Karena kalau ketauhidan itu sudah tercela, ya sudah, semuanya nggak ada faedah. Ini bentuk dari tadi itu, bagaimana orang iman itu dalam berdoa itu penuh dengan adab, penuh dengan tata cara, sampai bagaimana yang mendengar itu hanya Allah, itu tujuannya agar kita itu betul-betul menampakkan ta'zim kita, menampakkan pengagungan kita, hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Pun ada nih Ustaz Burhan belum, nggak datang. Ya teruskan aja berarti. Sholat di akhir aja berarti. Ya, azan dulu, oke, monggo. Ya, break azan dulu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa min adabihi, dan termasuk adab, beberapa adab dalam berdoa ialah idza sa'alta Allah ta'ala, ketika engkau meminta kepada Allah, fi syai'in, di dalam sesuatu, falzamit tadarru'a, maka tetapilah sifat tadarru'. Tadarru' tadi itu hati yang selalu betul-betul mengharap hanya kepada Allah, betul-betul hanya mengandalkan Allah, hati yang betul-betul di situ menyerahkan diri kepada Allah. Wal istiqanah itu pasrah, meyakini hanya Allah yang bisa menolong, bisa membantu. Wa'zil nafsaka anil qudrati wa ta'adzumi. Dan wa'zil itu pisahkan, artinya jauhi ya, dirimu dari kemampuan dan sifat sombong. Artinya dalam berdoa itu orang nggak boleh punya sifat bahwa saya sebenarnya mampu, saya bisa. Itu nggak boleh. Ya, seperti umpama badannya nggak enak, minta tolong temannya. Coba ya tolong saya dipijat. Kalau pijat sebenarnya saya lebih tahu daripada kamu, tapi karena saya, jadi yang bantu itu jadi nggak enak kan? Karena apa? Merasa bahwa saya lebih bisa. Nah, saya itu ahli pijat. Jadi minta tolong tapi menunjukkan bahwa dirinya itu mampu. Nah, ini sebuah sifat takabur, ya, menghina. Ya. Kita minta kepada Allah tapi kita menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya nggak membutuhkan. Nah, ini nggak boleh. Makanya Nabi sendiri ketika sholat istighosa itu memakai pakaian yang istilahnya itu yang tawadhu, bukan pakaian mewah. Sehingga pada saat berdoa juga selendang itu dibalik, ya.
dibalik. Artinya apa? Supaya menunjukkan betul-betul ada perubahan hanya kepada Allah, ya, jalannya juga menunduk. Makanya orang berdoa itu betul-betul ya fisiknya itu menunjukkan butuh. Seperti seorang anak minta uang kepada orang tuanya. Itu kan harus menunjukkan memang butuh, bila perlu nangis. Orang tuanya ke kamar, ikut ke kamar. Orang tuanya ke dapur, ikut ke dapur. Nah, kalau anak minta, Pak, minta uang, bapaknya pergi, ya sudah. Bapaknya mikir, ini butuh duit bukan? Nah ini bisa mengetuk hati. Ya, kalau orang itu kan, manusia itu akan terketuk hatinya karena ya di situ betul-betul menunjukkan. Umpama dikasih obat itu, alhamdulillah. Ini obat yang saya itu sangat cocok. Daripada kasih obat, ya tidak cocok ini. Akhirnya yang ngasih itu mungkin mau ngasih lagi malas. Karena merasa ya, nggak membutuhkan. Nah, Allah juga begitu. Walillahi mathalul a'la. Kalau kita berdoa pada Allah, kemudian kita menghilangkan sifat-sifat sombong kita, sifat-sifat takabur kita, dan kita hanya betul-betul menunjukkan bahwa kita membutuhkan Allah. Nah, ini termasuk syarat ya, cepatnya mustajabnya doa. Ala tara ila qauli Yaqub alaihissalam, apakah engkau belum tahu terhadap ya, perkataan Nabi Yaqub alaihissalam ketika menyatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali bagi Allah. Alaihi tawakkaltu, pada Allah aku bertawakal, wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, dan padanya supaya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Fatamma lahu ma'arad, maka sempurnalah untuknya apa yang dia kehendaki, yaitu kembalinya Nabi Yusuf setelah berpuluh-puluh tahun, setelah menunggu sekian lama. Tapi karena mengetahui ya, bahwa betul-betul ingin menunjukkan rasa butuhnya, sampai diceritakan Nabi Yakub itu minta ya, dibangunkan sebuah tempat yang dia hanya sendiri di situ, sehingga di situ bisa menangis kepada Allah, berdoa kepada Allah, nggak mau terganggu dengan keluarganya. Sampai saking mengharapkannya, diceritakan matanya sampai buta. Nah, ini bentuk dari menunjukkan bahwa sangat membutuhkan. Sampai oleh keluarganya dikatakan sudah, istilah sudah gila. Ya, saking susahnya sudah gila. Karena aneh-aneh. Ya. Nggak ada angin, nggak ada apa, saya mencium baunya Nabi Yusuf. Akhirnya dikatakan, wah ini sudah nggak beres ini. Padahal itu adalah karomah. Ya. Jubahnya Nabi Yusuf sudah mulai dibawa oleh saudaranya perjalanan pulang. Masih berhari-hari, kalau sekarang masih ratusan kilo, nah itu sudah mencium baunya Nabi Yusuf. Nah ini bentuk dari karena tawakalnya, karena taduruknya, karena membutuhkannya kepada Allah, menghilangkan semua kesombongan, Allah mengabulkan. Wa qala Yusuf alaihissalam, begitu juga dengan putranya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Bila menyatakan qala rabbi sijnu ahabbu ilayya, ya Allah, penjara itu lebih aku cintai dari apa? Ya, dari ilayya mimma yad'unani ilai. Dari semua hal yang mereka mengajak padaku untuk melakukannya, yaitu perbuatan zina. Wa illa tasrif anni, dan jika engkau tidak memalingkan dari diriku kaidahunna pada upadaya mereka, artinya jika engkau tidak menggagalkan upadaya mereka padaku, asbu ilaihin, maka aku akan jatuh pada mereka, artinya akan mengikuti apa yang mereka inginkan, mengerjakan pelanggaran. Wa akum minal jahilin, dan saat itulah aku akan menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang bodoh. Ya, ini juga menunjukkan hanya membutuhkan pada Allah. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin. Jika engkau enggak memalingkan aku dari perbuatan upadaya mereka, pasti aku akan jatuh. Enggak ada yang bisa menolong kecuali engkau. Ini kan bentuk dari tadi itu, iftiqar. Bentuk dari tadarru, istiqanah. Enggak ada yang bisa mengabulkan kecuali hanya Allah. Itu bentuk ta'zim yang tingkat tinggi. Enggak membutuhkan yang lain, hanya membutuhkan Allah. Sehingga Allah menjawab fastajaba lahu rabbuh.
Tuhannya mengabulkan Nabi Yusuf. Fasarafa anhu kaidahun. Allah memalingkan Nabi Yusuf dari upadaya mereka. Akhirnya apa? Dimasukkan penjara, selamat dari upadaya mereka. Karena dari para wanita bangsawan Mesir itu sudah banyak yang mengejar. Nah, kalau nggak diselamatkan oleh Allah, dimasukkan penjara, ini bisa terpengaruh. Maka di sini Allah menyelamatkan sesuai dengan keinginannya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sami'ud du'a. Allah mendengar doanya. Sami'ud du'a, Allah mendengar doanya Nabi Yusuf. Fatamma lahu amruhu, maka sempurnalah keinginannya, apa yang dia inginkan. Hina atarafa bil iftiqar. Ketika Nabi Yusuf mengakui rasa butuhnya. Iftiqar itu perasaan membutuhkan, enggak membutuhkan yang lain. Hanya membutuhkan Allah, yakin yang bisa menyelamatkan hanya Allah, itu namanya iftiqar. Jadi harus kita nampakkan dalam doa. Makanya kalau orang doa itu hanya rutinitas, itu enggak ada faedah. Kan ada orang doa ini hanya rutinitas, pokoknya habis sholat berdoa, ya sudah. Kadang-kadang nggak ngerti yang dibaca apa tadi. Doanya doa rutinitas, nggak ngerti isinya apa. Nah. Atau hanya urutan saja. Pokoknya urutannya ini. Ya. Tapi nggak menghayati makna-maknanya itu apa. Padahal cukup dengan menyebut kalimat tauhid la ilaha illa ant, itu sudah membuat doa itu terkabul. Tapi kalau meskipun yang dibaca itu semua ada, tapi nggak ada setrum, ya, nggak ada penghayatan, ya nggak ada faedah. Seperti orang bicara takbir, Allahu Akbar. Kalau hanya Allahu Akbar, biasa. Tapi coba kalau keadaan kritis, keadaan genting pada saat perang, Allahu Akbarnya itu beda. Kalau dulu zaman penjajahan, yang terkenal di Surabaya itu Bong Tomo, itu rekaman takbirnya itu ya memang takbir yang dengan mengharap pertolongan, karena nggak ada senjata yang mencukupi untuk melawan senjata yang canggih dibawa oleh Belanda, sehingga takbirnya itu betul-betul takbir yang mengharap pertolongan, menunjukkan iftikor ini. Makanya didengarkan itu nyambung ke hati. Tapi kalau takbirnya biasa, hanya rutinitas, ya begitu saja. Makanya kan intonasi suara itu juga menunjukkan keadaan hati. Ya, orang berbicara itu kalau intonasinya datar itu berarti hatinya nggak ada apa-apa. Tapi kalau bicaranya itu, ya makanya kan idza kalam minal qalb, ya yuwasil ilal qalb. Kalau orang itu bicara dari hati, maka juga akan nyampe ke hati. Tapi kalau bicaranya biasa, ya nggak akan nyampe-nyampe. Ini juga sama, menunjukkan iftiqar. Wa akhraja nafsahu minal hauli wal quwwah. Nabi Yusuf juga mengeluarkan dirinya dari upadaya dan kekuatan. Artinya apa? Memposisikan dirinya itu nggak punya kekuatan apa-apa. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilahim. Jika engkau tidak mengalihkan aku dari upadaya mereka, pasti saya akan jatuh di situ. Artinya apa? Menafikan dirinya bahwa dia nggak punya kemampuan apa-apa. Nah, ini yang perlu kita miliki saat kita berdoa kepada Allah. Kadang-kadang kita minta rezeki, tapi kalau pada saat posisinya rezekinya lancar, nggak doa nggak apa-apa. Perasaannya sudah otomatis, nanti pelanggan saya banyak, jamaah umroh saya banyak. Nah, ternyata pandemi, ya sudah. Jadi zong jadinya. Jadi kita harus menampakkan bahwa kita itu membutuhkan. Memang pada saat kita itu membutuhkan, susah mungkin bisa menghadirkan sifat itu. Kita membutuhkan sekali. Tapi pada saat kita itu serba ada, sulit mewujudkan, sulit. Karena apa? Meskipun kita berdoa, ya Allah beri kemudahan, tapi karena sudah ya langganan banyak, jamaahnya banyak. Ini perasaannya doa itu hanya syarat gitu saja. Tidak ada iftikor. Maka di sini ya ini wa akhraja nafsahu minal hauli wal quwwah. Kita sudah mengeluarkan ya, sifat ya bahwa kita mampu, kita bisa. Itu harus kita keluarkan saat kita berdoa.
Ini beda dengan motivasi ya. Kalau motivasi kita harus merasa bisa supaya kita punya kepercayaan diri, husnudzon. Tapi kalau menghadap kepada Allah harus kita hilangkan kebisaan kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Karena kita menghadap pada Allah yang Maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu bedanya di situ. Bukan kok kita terus akhirnya kayak orang murji'ah, pokoknya santai. Ya. Pokoknya tenang saja, kalau Allah menghendaki seperti kaum Jabariyah kan begitu. Pokoknya menyerahkan kepada Allah, Allah menghendaki ya sudah, kalau Allah nggak menghendaki ya enggak. Itu enggak begitu. Wa fawwadul amra ila rabbih subhanahu wa ta'ala. Dan menyerahkan perkara kepada Allah, Maha Suci Allah dan Maha Luhur. Fawwad itu tafwid. Tafwid itu menyerahkan 100%. Orang kalau bicara dalam fikih ada itu sighatut tafwid. Itu penyerahan. Itu menyerahkan 100%. Kalau saya menyerahkan urusan kepada si A, itu berarti terserah dia mengambil keputusan apa mau menyerahkan. Nah, kita juga begitu. Ketika kita tafwid kepada Allah, menyerahkan urusan kepada itulah puncaknya tawakul, puncaknya menyerah. Ini bukan tafwid yang dalam pelajaran fiqhul firaq. Kalau perpecahan akidah itu ada namanya ahlu tafwid. Ahlu tafwid itu yang dicetuskan oleh Imam Maturidi. Istilahnya madhab Maturidiyah. Itu hampir sama dengan Asy'ariyah. Tapi dia ahlu tafwid. Itu ada pelajaran. Jadi maksud di tafwid di sini, fawwad ini bukan masalah itu, bukan masalah asma sifat, tapi masalah bagaimana kita berserah diri kepada Allah 100%. Setelah usaha semampunya, setelah usaha secara maksimal. Kan orang berdoa itu kan ini bukan satu-satunya usaha, harus berusaha mewujudkan dengan semua potensi yang dimiliki, kemudian secara batin yaitu mengharap kepada Allah. Semua itu diserahkan pada keputusannya Allah. Ini akan lebih membuat ketika mendapat apa yang diinginkan dia nggak sombong, nggak takabur, bisa bersyukur. Kalau nggak mendapat ya bisa sabar. Ya, bisa sabar, bisa menerima. Ya, bisa menerima yang pandum. Jadi istilahnya apa? Kalau ini terwujud, ya sukses ya nggak dosa, nggak sukses juga tidak berdosa. Itu kalau wujud. Tapi kalau orang berdoa dengan kesombongan, ya berdoa hanya untuk syarat ya karena dia merasa mampu, ketika gagal, ya, susahnya itu double. Karena biasanya orang kalau sudah mengharap, yakin bisa, yakin sukses, ternyata nggak sukses, itu stres biasanya. Sudah dihitung, wah nanti keuntungannya sekian. Ini setahun, nah, kalau dihitung 10 tahun sekian. Ternyata kena pandemi, ya kan? Ya, stresnya itu akan lebih tambah. Tapi kalau semua dikerjakan dengan tawakal, ya, dia sudah siap-siap kalau nanti ada sesuatu, ya, menerima apa adanya. Ya, menerima apa adanya. Ini bentuk dari kaidah dalam berdoa tadi itu. Nomor 9, satu nomor lagi. Wa min adabihi, dan termasuk adab dalam berdoa ialah an yakuna dzakiru ala akmalis sifat. Bahwasanya ada orang yang zikir, orang yang berdoa artinya ala akmalis sifat. Ya, berada dalam sempurnanya sifat. Artinya keadaan. Sifat di sini keadaan dalam berdoa itu. Fa in kana jalisan fi mawdhi'il istiqbal, ya, fa in kana jalisan fi mawdhi'in, jika ada dia dalam duduk dalam satu tempat. Jadi termasuk adab dalam berdoa itu posisinya posisi yang baik. Jika dia dalam satu tempat, duduk di satu tempat, maka di situ diharapkan yang pertama adalah istiqbalul qiblah. Dia menghadap ke kiblat. Sebenarnya dimanapun itu
Ya, istilahnya Allah fasamma wajhullah. Nggak apa-apa. Tapi yang terbaik kalau memungkinkan ya, di situ posisinya duduk dengan menghadap kiblat. Makanya dulu ceritanya Sa'id bin Jubair ketika akan dieksekusi oleh Hajjaj bin Yusuf, ya kan? Itu dia minta dihadapkan ke kiblat sebelum dieksekusi, dipenggal. Ya, karena Hajjaj bin Yusuf itu marah dengan Sa'id bin Jubair, maka dia nggak mau. Palingkan kebalikannya, ke timur. Ke timur. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, "Fatamma wajhullah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah." Enggak apa-apa, enggak menghadap kiblat, enggak apa-apa. Di semua arah itu di situ ada wajahnya Allah. Marah lagi. Kurang ajar ini. Akhirnya ditengkurapkan. Nanti dipenggalnya dari belakang. Ditengkurapkan, dipenggal dari belakang. Nah, ini ya, bentuk dari posisi ya. Jadi keadaan posisi terbaik itu menghadap kepada Allah. Sampai tadi itu Sa'id bin Jubair ingin di akhir hayatnya dieksekusi dengan keadaan tetap menghadap kiblat. Tapi oleh Hajjaj bin Yusuf tidak diperbolehkan. Itu ada cerita yang agak panjang ini. Wa jalasa mutadallilan mutakhassyian. Selain menghadap kiblat, dia posisi duduknya itu mutadallilan, dengan merendahkan diri. Jadi duduknya orang yang membutuhkan, jangan duduknya orang yang sombong. Kan bisa. Orang duduk itu kan bisa dibaca. Oh, ini duduknya orang merhatikan. Ini duduknya orang semangat. Ini duduknya orang malas. Ini duduknya orang ngantuk. Ini duduknya orang dengan senang hati. Ini duduknya orang terpaksa. Atau kadang-kadang kalau sudah jam yang ditentukan bubar nggak bubar, itu yang dengarkan juga menunjukkan ketidaktenangan. Bolak-balik ndelok jam. Atau posisi duduknya itu sudah keadaan mau berdiri. Nah, itu kan sudah terbaca. Wah, ini kegelisahan. Makanya kalau dalam khutbah itu kan nggak boleh orang mendengarkan khutbah itu dalam keadaan tangannya itu di belakang. Ya, istilahnya mendengarkan sambil didangakno terus ininya ke belakang. Itu selain menarik ngantuk, nggak perhatian, juga ada unsur kesombongan. Ya, dalam Sirah Nabawiyah itu termasuk duduknya orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy saat Nabi umratul qadha, itu duduknya kan di arah Hijr Ismail. Makanya Nabi supaya tidak digojloki orang Quraisy, sebenarnya mereka sudah gojloki, sudah ngomong nggak enak. Nabi Muhammad dan temannya sudah capek perjalanan, pasti tawafnya itu akan sisa-sisa tenaga. Makanya Nabi dari Hajar Aswad sampai Hijr Ismail, sampai Rukun Yaman, ya. Di situ Nabi lari kecil. Nah, kemudian dari Rukun Yaman ke Hajar Aswad jalan biasa. Ini untuk menunjukkan kekuatan kepada orang kafir yang saat itu mereka ngomong nggak enak dengan Nabi, itu posisi duduknya seperti tadi. Jadi tangannya ini di belakang, kemudian sambil menengadahkan kepala. Nah, itu jilsah mutakabbirin katanya. Itu cara duduknya orang yang sombong. Itu kan bahasa tubuh itu bisa dibaca. Makanya orang doa itu posisi duduknya supaya betul-betul posisi orang yang membutuhkan. Seperti orang yang menghadap kepala desa ingin tanda tangan, kan nggak mungkin malang kerik, kan? Minta tanda tangan, ya usir itu. Ya kan mesti ke sana bawa jajan, bawa apa, terus munduk-munduk, ya kan otomatis itu orang akan merasa dihargai. Nah, makanya itu disebut mutadallilan. Mutakhassyian. Orang yang khusyuk. Khusyuk itu artinya pembawaannya tenang. Ya, pembawaan tenang. Betul-betul tawadhu. Ya, namanya khusyuk itu enggak
Umpama kepala itu ya nggak tolak-tolak, mata itu juga nggak ya, bermain mata. Artinya apa? Tenang, menunjukkan membutuhkan sekali. Seperti orang sholat, namanya khusyuk itu otomatis di situ tenang, matanya melihat ke tempat sujud, ya, nggak lihat ke sana kemari, gerakannya juga tenang. Nah, ini namanya ya, doa khusyuk seperti itu. Kalau doa ingin cepat-cepat selesai, kemudian urutannya segera selesai, itu namanya nggak khusyuk. Karena ada orang doa itu kadang-kadang sudah ditentukan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ini dibaca semua, tapi ya, tujuannya supaya cepat selesai. Ya, itu nggak sesuai dengan ini. Bisakinatin wa waqarin mudrikun ra'sahu. Dengan tenang, ya, sakinah itu berdoanya juga santai, nggak cepat-cepat. Waqar itu ya, sama. Waqar itu juga pembawaannya tenang, tidak gerusa-gerusu. Mudrikun ra'sahu dengan menundukkan kepalanya. Jadi orang doa itu ya betul-betul membutuhkan matanya itu khusyuk, nggak kok berdoa sambil lihat sana lihat sini. Ini coba kalau ada orang doa, ya ngamini, ngamini orang doa, ya terus sambil lihat sana lihat sini, ini berarti nggak khusyuk. Namanya doa itu ya matanya betul-betul mengharap kepada Allah. Nah, ini yang disebut mutrikon ra'sahu. Walau dzakara ala ghairi hadhil ahwal jaza. Seandainya dia berzikir atau berdoa dengan tanpa keadaan seperti tadi, nggak duduk menghadap kiblat, nggak mutadadzilan khosyian, itu ya istilahnya apa? Jaza, itu boleh. Boleh. Wala karohata fi haqqihi, dan tidak ada kebencian di dalam mengerjakan itu. Artinya boleh, nggak menghadap kiblat ya boleh, duduk atau berdiri ya boleh, nggak harus duduk. Itu istilahnya adab saja. Cuman itu lebih baik. Lakin na ingkana bi ghairi udrin kana tarikan lil afdal. Akan tetapi jika tanpa udzur, artinya dia sebenarnya bisa duduk dengan tenang menghadap kiblat, ya. Umpama dia nggak berdiri itu ya bisa. Nah, umpama dia meninggalkan kana tarikan ya, al afdal lil afdal, maka dia lebih afdal meninggalkan berdirinya itu untuk bisa duduk. Artinya keadaan tadi itu keadaan yang paling disenangi, keadaan yang paling afdal. Umpama berdoa sambil berdiri, berdoa sambil berjalan, itu ya sah-sah saja boleh. Wa dalilu ala adamil karoha qaulullah ta'ala. Dalil tidak adanya kebencian di dalam keadaan selain disebutkan tadi, yaitu firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian langit dan bumi, perselisihan malam dan siang bergantian, niscaya merupakan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang mempunyai akal. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka lah orang-orang yang selalu menyebut nama Allah, berzikir, berdoa, baik keadaan berdiri, qiyaman, wa qu'udan duduk, dan juga wa ala junubihim, keadaan terbaring atas lambung-lambung mereka. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka juga selalu memikirkan ayat-ayat Allah yang ada di dalam langit dan bumi. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya orang itu berdoa, ya, baik itu duduk, kemudian berdiri atau sambil terbaring. Sholat pun juga begitu. Ini juga dalil sholat, bahwa orang itu kalau memang nggak mampu berdiri ya duduk, kalau nggak mampu duduk ya berbaring. Cuman kalau sholat memang ada istilahnya itu tartib. Ya, tartib itu nggak boleh langsung pilih tidur, itu nggak boleh. Kalau wajib itu. Ya, sholat wajib itu memang syaratnya adalah kalau memang berdiri itu mampu, maka harus berdiri. Kecuali kalau nggak mampu. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Kalau sholat sunnah seperti sholat tarawih, langsung memilih duduk padahal mampu, supaya nanti betah, supaya nanti kuat, itu boleh. Tapi pahalanya separuh. Pahalanya separuh. Itu sholatnya sah, tapi pahalanya separuh. Itu
kaidah atau adab yang kesembilan, bahwa dalam berdoa kita selain hati kita itu yang pertama tadi yang nomor 8, menunjukkan butuh kepada Allah, tadarruk kepada Allah, merendahkan diri kita dari Allah. Secara fisik kita harus tampakkan. Ya, sama seperti orang yang minta-minta di perapatan, di lampu merah itu kan. Ya, kalau pakainya bagus, pakai sepatu bagus, kira-kira diberi apa enggak? Ya enggak. Ya, mereka kadang-kadang mintanya itu enggak pakai sandal. Pakaiannya pakaian yang compang-camping, istilahnya yang lusuh. Kadang-kadang bawa bayi, mbak anak kecil, ya, keadaannya sudah tertidur. Atau itu dikasih apa itu ya? Kadang-kadang tidur sampai jeglek-jeglek ya, gak tangi-tangi. Kayak CTM apa mobil. Ya. Tapi memang ada mungkin tidur betulan. Jadi keadaan fisiknya, tampilannya itu istilahnya supaya membuat orang itu iba. Nah, kepada manusia begitu, kepada Allah juga seperti itu. Ketika Allah diminta dengan kita sangat membutuhkan, ya sudah. Makanya kadang doa itu nggak perlu macam-macam, tapi bagaimana kita memposisikan sebagai orang yang berdoa ini sangat membutuhkan. Seperti Ghulam di Ashabul Ukhdud. Doanya apa? Doa banyak macam-macam enggak. Doanya cuman Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, cukupilah aku, terserah engkau. Tapi betul-betul menunjukkan butuhnya kepada Allah, iftikar. Ya. Doanya nggak perlu doa-doa yang ya ini saya minta doa-doa di luar kutub sitah yang mustajab. Justru yang doanya aneh-aneh itu yang nggak jelas rawinya. Quran sudah penuh dengan doa. Hadis yang sahih juga penuh dengan doa. Bahkan kalau lihat ini, tidak hanya doa itu yang dipentingkan, tapi bagaimana kita, posisi hati kita, fisik kita membutuhkan kepada Allah. Ini bentuk dari atap-atap yang perlu kita fahami bersama. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat, faedah, hikmah yang baru saja kita sampaikan dari beberapa adab berdoa, baik yang kelima sampai yang ke-9. Insyaallah ke-10, karena lumayan panjang ini yang 10 ini ya. Banyak dalil, insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, kehadirannya. Semoga semuanya oleh Allah ditulis dalam catatan amal kita di hari kiamat, kemudian mampu membuat derajat kita tinggi di surga. Jazakumullah khairan. Ada kurangnya, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq lis-sadad wal hadi ila rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.